Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feradila Ningsih dengan NIM 207210072. Saya dari kelas 4A Tadris Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman fungi atau jamur. Jadi teman-teman, di dalam biologi, jamur itu disebut dengan fungi, yang dimana fungi sendiri merupakan organisme eukariotik yang bersifat heterotrof atau tidak bisa membuat makanannya sendiri dan tidak berklorofil, sehingga tidak dapat melakukan proses fotosintesis. Hal inilah yang membedakan antara kingdom Plantae dan kingdom fungi. Kemudian tubuhnya tersusun atas hifa atau benang-benang halus, yang dimana dinding selnya mengandung zat kitin. Fungi ini berkembang biak dengan membentuk spora, membelah diri, ataupun fragmentasi. Untuk ukurannya ada yang mikroskopis dan makroskopis. Ada banyak sekali jenis-jenis jamur yang sering kita ketahui, baik yang menguntungkan manusia ataupun yang merugikan manusia. Nah, di sini kita akan mengenal jenis-jenis jamur dari keanekaragaman jamur yang dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu ada Basidiomycota, Ascomycota, Zygomycota, Chytridiomycota, dan Glomeromycota. Untuk yang pertama yaitu kelompok Basidiomycota, yang dimana memiliki ciri struktur tubuhnya bersel banyak atau multiseluler, kemudian hifanya bersekat, membentuk satu kesatuan yang disebut dengan miselium. Dari susunan hifa tersebut membentuk tubuh buah yang disebut dengan Basidiokrap, yang dimana mengandung jutaan spora. Sporanya dinamakan dengan Basidiospora. Pada kelompok ini reproduksinya dua cara, ada yang seksual dan aseksual. Untuk yang seksual terjadi melalui peleburan hifa yang berbeda jenis yang akan menghasilkan spora seksual yang dinamakan dengan Basidiospora. Untuk yang aseksual terjadi melalui pembentukan Conidiospora atau spora conidia. Jadi, kelompok jamur Basidiomycota ini adalah jamur yang pada umumnya yang sering kita jumpai, jamur-jamur yang berukuran makroskopik yang dapat kita lihat secara umum. Jamur ini merupakan jamur yang bisa dimakan ataupun jamur yang bisa dibudidayakan. Jamur ini juga berperan untuk membantu proses pembentukan pohon yang sudah mati. Sebagian jamur ini juga ada yang mengandung alkoid, yaitu sebagai racun atau halusinogen. Contoh jamur yang sering kita lihat adalah seperti jamur merang atau Valvariella volvaceae, atau jamur karat, jamur payung, jamur kuping, jamur tiram, jamur kancing, ataupun pada jamur-jamur yang sering kita lihat pada umumnya. Yang kedua yaitu Ascomycota. Ascomycota ini dikenal sebagai jamur kantung karena sebagian ada yang berbentuk seperti kantung. Jamur ini berhabitat di air laut, air tawar, ataupun di daratan. Jamur ini memiliki hifa yang bersekat, memiliki alat reproduksi yang disebut dengan askus. Askus inilah yang dijadikan sebagai dasar klasifikasi jamur. Kemudian memiliki spora, sporanya dinamakan dengan ascospora. Ada yang beruniseluler dan ada juga yang multiseluler. Untuk reproduksinya ada yang seksual, ada juga yang aseksual. Untuk yang seksual terjadi dalam pembentukan askus yang akan menghasilkan ascospora. Sedangkan yang aseksual terjadi fragmentasi hifa dan pembentukan spora aseksual conidiospora. Jamur ini memiliki beragam warna, ada yang jamur berwarna merah, berwarna coklat, biru, dan hijau. Biasanya ditemukan pada permukaan makanan atau ada juga yang menguntungkan seperti ragi yang termasuk dalam Ascomycota. Untuk contohnya seperti Penicillium notatum yang biasa digunakan dalam pembuatan antibiotik penisilin. Ada juga Aspergillus wenti yang digunakan dalam pembuatan kecap atau tauco. Ascomycota ini juga mengandung senyawa organik secara kimiawinya seperti lignin, selulosa, dan juga kolagen. Yang ketiga yaitu Zygomycota.
Zygomicota ini termasuk jamur yang berukuran mikroskopis, dengan ciri tidak memiliki tubuh buah, hifanya tidak bersekat, memiliki banyak inti sel, berperan sebagai saproba atau pengurai. Ada juga yang bersimbiosis mutualisme. Dengan reproduksinya ada yang seksual dan aseksual. Untuk yang seksual dengan pembuatan spora seksual atau zygospora melalui peleburan hifa yang berbeda. Untuk yang aseksual dengan fragmentasi hifa dan pembentukan spora aseksual atau spora neospora. Untuk contohnya seperti Rhizopus oryzae yaitu sebagai jamur tempe, dan ada juga seperti jamur pembuatan tape. Ada juga yang berperan sebagai saprofit pada kotoran ternak seperti kotoran ayam, kotoran kambing, dan pada kotoran ternak lainnya. Yang keempat yaitu Chytridiomycota. Jamur ini termasuk jamur yang hidup bebas sebagai saprofit dan parasit. Jamur ini memiliki ukuran yang mikroskopis. Jamur yang terdiri dari satu sel yaitu multinukleat kecil. Jamur ini berhabitat pada tumbuhan atau hewan, pada air tawar, lumpur, ataupun tanah. Jamur ini memiliki flagela pada spora citrixnya. Jamur ini termasuk jamur yang primitif, jamur yang telah memusnahkan populasi amfibi di dunia. Jamur ini juga dapat menginfeksi tumbuhan, hewan air, bahkan serangga. Untuk reproduksinya terjadi dengan dua cara, ada yang seksual dan ada juga yang aseksual. Untuk yang seksual dengan peleburan planogamet, peleburan gametagium, dan persatuan hifa-hifa atau sel-sel yang bersesuaian. Sedangkan yang aseksual dengan membentuk zoospora berinti satu dan berflagel yang muncul di ujung belakang. Yang terakhir yaitu Glomeromycota. Jamur ini merupakan jamur yang bersimbiosis dengan tanaman vaskuler di permukaan tanah. Jamur ini memiliki hifa asepta yang tidak bersekat, menghasilkan spora multinukleat yang besar. Reproduksinya secara aseksual dengan dibentuk melalui perkembangan blastik pada ujung hifa penghasil spora. Jamur ini merupakan jamur Mycorrhiza abuscula, yaitu berasosiasi dengan akar tanaman inangnya, seperti tanaman herba dan tropis. Jamur ini melakukan hubungan timbal balik, sama-sama mendapatkan manfaat. Jamur yang memberi nutrisi tanah ke tanaman. Tanaman akan menyediakan karbohidrat untuk jamur.